Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kalau Ustaz nanti bertanya, apa kabar hari ini? Jawabannya seperti apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, mantap, 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 gitu ya. Yang di rumah bisa mengikuti nanti ya, yang di kelas harus semangat. Ya, Ustaz mau berdiri dulu. Ustaz mau berdiri, Ustaz berdiri. Ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. mantap, mantap. Mantap. Kurang semangat, ya. Semangat lagi. Semangat lagi. Ayo, semuanya mengepalkan tangan ke atas gini, ya. Coba semuanya biar berkeringat pagi-pagi, ya. Siap ya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, mantap, mantap. Oke. Baik, terima kasih. Oke, anak-anakku, hari ini nanti kita akan belajar tematik, ya, tematik. Jadi nanti waktunya insya Allah sampai pukul 9.30, ya. Nah, 9.30 nanti kalian akan istirahat sampai pukul 9.45. Jadi istirahatnya 15 menit. Kalian boleh minum, boleh ke toilet, boleh makan snack, ya. Bawa semuanya? Bawa ya. Oke. Makan snacknya nanti tetap menjaga jarak, ya. Dan ketika makan snack, ya, ini yang di rumah juga bisa memperhatikan karena besok juga akan masuk. Ketika makan snack, usahakan tidak sambil berbicara, ya, karena kalian membuka masker. Makan ya makan aja karena waktu istirahatnya sempit. Jadi langsung makan, fokus. Alhamdulillah selesai, cuci tangan, nanti kembali ke kelas. Paham semuanya? Oke. Nah, nanti 9.45 kalian akan mulai pembelajaran di sesi kedua. Nanti ada tahfidz dan matematika. Gitu ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, anak-anakku, silakan bisa disiapkan buku BBD tematik halaman 28, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, kejujuran. Ustadz yakin kalian semua sudah sering sekali mendengar kata jujur atau kejujuran, ya kan? Tetapi ternyata sifat jujur itu kira-kira mudah apa sulit untuk dilakukan? Mudah apa sulit? Sulit, ada yang sulit, ada yang mudah. Baik, berarti tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau memang sudah berniat untuk jujur, maka insya Allah itu akan lebih baik. Tapi memang berat ya. Jujur itu berat sekali. Apalagi kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah menghadapi situasi kehidupan yang semakin kompleks ya, itu biasanya merawat atau menjaga kejujuran itu menjadi satu hal yang sangat sulit. Tetapi kalau kalian memiliki keimanan yang kuat, yang tangguh, maka insya Allah kejujuran itu akan terus kalian bawa sampai kapanpun. Ya, karena kejujuran itu akan membawa kepada keselamatan. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang penting. Oke, nah sebelum nanti kita masuk ke materi, Ustadz mau, nah ini kita lihat video dulu sebentar ya. Ini tentang kisah kejujuran dari pencari kayu bakar. Wah, pencari kayu bakar. Sudah pernah menonton ini? Sudah pernah belum? Belum. Oke, baik. Kita saksikan ya. Yang di rumah sudah bisa melihat? Yang di rumah? Udah. Tas dulu. Nah.
Ntar ya, Dek. Dengar suaranya enggak? Karena suaranya tidak jelas. Nanti kalau nggak bisa kita langsung pelajaran berarti. Cek. Langsungkan lagi. Habis lupa kami apa banyak apa jualan hari ini. Kalau takut kaki adalah penuh tempat ini. Kenapa kamu buat sedih? Apa yang kamu lakukan? Udah di kapakmu patah dan jatuh ke sungai ya Bu. Dan kamu bisu ya Bu. Baiklah, kaki akan membantumu untuk mengambilkan kamu. Apakah ini kapakmu Bu? Kapak ini sangat bahannya membuat dari dia. Pastilah kapak ini adalah kapak yang mahal. Ini kapakmu bukan. Jadi ini bukan kapakmu. Baiklah, kapak. Ini karena kapak ini terbuat dari emasnya. Ini kapakmu bukan. Jadi ini bukan kapak. Mungkin itu punya. Udah buat dari masuk. Nah, kenapa dia akan menghadiah ini? Berapa pintu itu sebenarnya? Oke, baik. Oke, mungkin suaranya kurang terlalu jelas ya. Tapi intinya gini, anak kecil tadi itu, mohon maaf, dia tunawicara. Tunawicara tahu? Tunawicara itu tidak bisa berbicara berarti ya, karena memang kelainan sejak lahir. Nah, dia tinggal bersama neneknya di sekitar hutan, kehidupan masih sangat tradisional, pekerjaan sehari-harinya mencari kayu bakar, menggunakan kapak. Nah, suatu saat ketika dia sedang mencari kayu bakar di dekat sungai, kapaknya itu patah. Jadi kapaknya itu patah dan jatuh ke sungai. Nah, tiba-tiba datang seorang kakek, ini namanya aja cerita fiktif ya. Datang seorang kakek, sering tiba-tiba datang, terus bertanya, kenapa kamu sedih? Karena dia nggak bisa ngomong, maka dia tanya pakai isyarat bahwa kapaknya jatuh ke sungai. Terus singkat cerita, kakek itu ternyata bisa mengangkat kapak-kapak yang ada di dalam sungai, meskipun dia tidak harus menyelam, dengan kekuatan mungkin ya. Nah, ini cerita yang tentunya tidak nyata ya, cerita fiktif. Ya dongeng. Kapak yang pertama itu sangat bagus, terbuat dari tembaga katanya. Nah, apakah ini kapakmu? Ternyata si anak gagu tadi, anak yang tunawicara tadi, bukan, itu bukan kapak saya. Nah, terus, oh ya sudah, kalau gitu coba tak ambilkan lagi. Kapak yang kedua ternyata terbuat dari emas. Apakah ini kapakmu? Oh, bukan. Akhirnya diambilkan lagi kapak yang ketiga. Nah, kapak yang ketiga ini jelek kapaknya. Hanya terbuat dari besi biasa dan sudah berkarat.
Nah, apakah ini kapakmu? Oh iya benar itu kapakku. Nah, karena anak tadi sangat jujur, maka si kakak itu kemudian memberikan hadiah kepada si anak tadi. Nah, jadi intinya bahwa orang jujur itu insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Ya, orang jujur itu akan menjadi orang yang sukses dimanapun dia berada. Tetapi kalau sekali orang itu bohong, merugikan orang lain, maka ucapan-ucapannya itu biasanya tidak akan dipercaya. Orang tidak mudah percaya dengan orang yang pernah berbohong. Ya kan? Dan yang kedua, orang yang suka berbohong itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Benar nggak? Sekali kamu berbohong, kamu akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Contoh, misalnya ini ya, misalnya siapa ya? Budi misalnya. Budi ini nama samaran saja ya, bukan nama sebenarnya. Budi itu ditanya orang tuanya, "Hei Budi, kamu kok sore-sore baru pulang? Emang dari mana?" Nah, Budi ini sebenarnya dia itu habis bermain sama teman-temannya entah kemana itu ya, melayap gitu. Tapi dengan ibunya dia berbohong. "Maaf Bu, saya tadi baru di rumah teman untuk belajar kelompok." Wah, ngapusi deh ya, bohong. Nah, kita akan tunjukkan bahwa kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. "Oh, jadi kamu tadi ke rumah temanmu. Emang siapa temanmu itu yang kamu ajak untuk belajar kelompok?" Nah, karena dia habis ngelayap, dia harus berbohong lagi. "Oh, si Amir, Arif, Rizky, Edrik, Cahya, Raihan, Bu, teman saya yang tadi belajar kelompok itu." Padahal teman-teman itu nggak ada yang tahu kalau dia belajar kelompok ya. Nah, dia sudah bohong yang kedua, ya kan? Terus ibunya tanya lagi, "Duh, lah tadi belajar kelompoknya di rumah siapa?" Karena padahal dia tadi bermain entah kemana, dia akan berbohong lagi. "Tadi di rumahnya Edrik, Bu." Wah, bohong yang ketiga. Nanti akan terus berlanjut. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Padahal kalau dia mau jujur, itu lebih enak sebenarnya. Ya, misalnya gini, "Budi, kamu dari tadi kok baru pulang itu habis dari mana?" "Maaf, saya itu tadi diajak teman bermain. Karena cukup jauh, jadi pulangnya sampai sore." "Oh gitu. Yaudah besok lagi kalau bermain izin dulu ke ibu." "Oh iya Bu, mohon maaf ya." Cukup, selesai. Itu jujur. Masalah segera selesai. Tapi kalau bohong, satu kali kebohongan akan ditutup kebohongan yang lain. Coba kalau ibunya kemudian cross check ke mamahnya Edrik. "Assalamualaikum Ma, benar nggak sih tadi Budi belajar kelompok dengan Edrik dan teman-temannya?" Mamanya Edrik bingung. "Hah? Perasaan enggak ini. Edrik dari tadi tidur itu." Itu. Nah, misalnya itu ya. Nah, artinya apa? Jujur itu lebih membawa keselamatan bagi kita semua. Itu ya, Dek ya. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke materi pembelajaran. Yang di rumah masih menyimak ya. Oke. Kita masuk materi pembelajaran. Ustaz akan buka sama dengan kalian. Ustaz buka BBD. Nah, kita masuk pembelajaran 4. Jujur itu hebat. Kadang ada yang meleset loh. Jujur itu ajur katanya. Ajur tahu ajur? Jujur itu ajur itu hancur, membawa kepada kehancuran. Apakah kalian setuju dengan pernyataan itu? Pak Ustadz nggak setuju ya. Jujur itu insya Allah akan membawa kepada kebaikan, kepada keselamatan. Nah, sehingga jujur itu hebat. Nah, coba kalian bisa baca itu ya. Sikap jujur hendaknya menjadi gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup. Gaya hidup itu artinya apa? Gaya hidup itu artinya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ya, dimanapun kalian usahakan jujur, hindari kebohongan, hindari perkataan dusta. Ya, dimanapun kamu berada. Kejujuran merupakan sifat mulia yang merupakan salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ingat ya, sila 1 Pancasila bunyinya apa kemarin?
ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu kata kunci dari ketuhanan yang Maha Esa adalah sifat jujur atau tidak berdusta, gitu ya. Oke. Contoh tindakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kalian lihat di BPD itu. Yang pertama, mau mengakui kesalahan. Angel loh gini. Susah loh ini orang yang mau mengakui kesalahan itu. Kadang orang sudah jelas-jelas berbuat salah, itu dia merasa tidak bersalah. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Dia jelas sudah berbuat salah, tapi dia merasa tidak bersalah. Nah ini biasanya terjadi kalau di jalan raya biasanya ya. Di jalan raya itu kadang orang terbawa emosi ya. Di lampu merah itu, nah, lampu sudah merah, dia nyelonong. Nah ketika yang dari sana lampu hijau, dilalah tabrakan tidak terlalu parah. Akhirnya kan apa? Berdebat. Loh, tadi itu sudah hijau loh. Enggak, kok tadi masih apa? Masih merah, harusnya kamu berhenti kok malah bablas. Wah, jelas-jelas yang melanggar lampu merah itu bersalah, tapi dia ngeyel, merasa tidak bersalah. Nah, ini makanya orang yang mau mengakui kesalahan itu termasuk orang-orang yang hebat, ya. Termasuk kita semua, kalian semua pernah nggak bertindak kesalahan? Pernah nggak kalian itu melakukan kesalahan? Pernah nggak kalian mengakui kesalahan itu? Atau malah menutup-nutupi kesalahan? Lebih sering yang mana? Mengakui kesalahan atau menutupi kesalahan? Menutupi kesalahan. Jujur ini. Jujur itu hebat. Tapi usahakan, kalau kalian memang berbuat salah, namanya manusia itu tidak mungkin dilepaskan dari sifat salah. Tetapi, nah, yang terpenting ketika kita selesai melakukan kesalahan, kita segera mengakui itu. Kalau kesalahan itu dengan orang lain, maka segera minta maaf, mengakui kesalahan. Tapi kalau kesalahannya dengan Allah, melanggar aturan Allah, ya kalian bertaubat, istighfar. Ingat ya Dek, yang di rumah maupun yang di kelas, kalau manusia itu melakukan kesalahannya dengan orang lain, nah ini, Allah tidak akan mengampuni sebelum kalian itu minta maaf ke orang itu. Ingat ya, ingat ya. Kalau kalian pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, entah kepada orang tuamu, kepada kakakmu, adikmu, saudaramu, atau siapapun, maka kamu harus meminta maaf terlebih dahulu. Baru Allah akan mengampuni kesalahan itu. Tapi selama kamu tidak minta maaf, dan orang yang sudah kamu sakiti tadi, yang sudah kamu berbuat salah tadi, merasa masih jengkel, ya, belum memaafkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Allah tidak bisa memaafkan hal-hal yang seperti itu. Loh Ustadz, aku sudah minta maaf tapi orangnya nggak mau memaafkan, itu gimana? Nah, itu beda kasus. Yang terpenting kalian sudah mengakui kesalahan dan minta maaf. Perkara orangnya tidak mau memaafkan, nah itu sudah bukan urusan kita ya, karena kita kan sudah mengakui kesalahan kan. Nah, itu. Maka kalau berbuat salah kepada orang lain harus minta maaf dulu. Baru kalian istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ingat ya, tapi kalau kalian berbuat salahnya kepada Allah, misalkan menunda-nunda sholat, ya, sholat ditunda-tunda, masih lama, alah baru adzan nanti nunggu qomat dulu, sudah qomat loh, alah baru rakaat pertama aku rada santai, sudah rakaat kedua loh, kan masih ada rakaat ketiga, nanti udah mau salam, belum salam nggak apa-apa, nunda-nunda kayak gitu berarti apa? Kamu menyepelekan Allah, ya kan? Nah, kalau yang seperti itu, kamu segera beristighfar, bertaubat. Tapi kalau kesalahan itu kepada orang lain, ingat, kamu harus minta maaf terlebih dahulu. Itu ya. Tapi ada satu perbuatan yang bagus sekali. Perbuatan yang bagus sekali. Yaitu apa? Ketika orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita, pernah nggak kalian itu disakiti orang lain? Kamu merasa dia kok jahat banget sama aku, pernah nggak kayak gitu, merasa seperti itu? Nah, itu ada perbuatan yang sangat mulia, yang balasannya itu surga. Yaitu apa? Kamu mau memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadamu, meskipun orang tersebut belum sempat meminta maaf. Wah,
Ini ya. Jadi kita sudah memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, meskipun orang tersebut belum sempat meminta maaf. Inilah perbuatan yang sangat mulia, dan itu balasannya surga ya. Wajannatin arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya itu. Wal afina anin nas, orang yang mau memaafkan orang lain. Nah, ini ya, ini jadi penting. Di samping kamu minta maaf, tapi kamu juga mudah untuk memaafkan orang lain. Ingat ya, ingat pesan Ustaz Arifin ini. Diingat-ingat terus sampai besok kalian dewasa. Oh iya, Ustaz Arifin pernah berpesan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 8:40 Ustaz Arifin pernah berpesan mudah memaafkan orang lain. Insya Allah hidup kita juga jadi nyaman. Ya kan? Tidak ada beban lagi. Sudah tak maafkan. Meskipun orang yang berbuat salah malah santai, nggak pernah minta maaf misalnya. Udah nggak apa-apa. Biar itu urusannya Allah dengan dia. Yang penting saya sudah memaafkan. Nah, itu lebih enak nanti. Hidup kita loss. Kalau orang sekarang itu loss ya. Nggak ada beban gitu ya, karena kita sudah memaafkan orang tersebut. Oke, syukur-syukur dia mau minta maaf. Kalaupun dia tidak mau minta maaf ya sudah, nggak apa-apa ya kan, sudah kamu maafkan. Yang kedua, tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ini ya, ini kadang kita juga nggak sengaja juga ya, kadang ya mengambil barang, padahal itu milik orang lain. Contoh ini. Di jalan, lagi jalan, ternyata ada mangga itu cuma segini, dan itu sudah menguning, dan di atas jalan, jadi mentiung ke atas jalan gitu. Ini nek tak ambil, kok ya ada kok ya punyanya orang lain, tapi kok sepi, nggak ada orang. Wah, ini godaan ini ya, godaan yang kayak gini nih. Akhirnya apa yang terjadi? Mbak, saya izin minta mangganya ya. Oh ya, silakan. Minta sendiri, dijawab sendiri, metik sendiri. ini perbuatan nggak bener ini ya. Belum, saya kan sudah izin sama siapa? Lah tadi udah ngomong, saya minta mangganya ya. Iya, dijawab sendiri ya. Nggak bener ini ya. Ustaz pernah tapi jangan bilang-bilang ya. Dulu waktu kecil Ustaz Arifin itu, aduh ya Allah, kadang naik kelingan saat ingat itu. Karena dulu ketika kecil itu sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang ya kurang bagus ya, kurang bagus. Ya itu salah satunya itu tadi. Kalau musim rambutan sama musim mangga yang sering ini ya. Habis sholat maghrib padahal baru sholat dengan teman-teman itu. Rambutannya gue Pak Karyo kayak kuahnya nyenengke banget loh. Nah terus piye? Ayo sikat. Itu ya. Berbagi tugas. Kamu yang naik, aku yang di bawah, kan pakai sarung ya. Kalau ke musola itu, aku yang di bawah, nanti yang nadai rambutannya. Wah, berbagi tugas. Gak wis ngono baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bener ini ya. Nah, Ustaz pernah kejadian bikin kapok, akhirnya Ustaz kapok. Karena malam-malam kan gelap kan, wong itu di kebun, itu pas musim rambutan. Teman Ustaz di atas, motif rambutan banyak itu kan, nah tugas Ustaz di bawah itu, yaitu menangkap pakai sarung. 2 orang bawa sarung gini kan. Wah, ternyata apa yang terjadi? Karena gelap, yang di atas itu selang banyak semut. Akhirnya rambutan itu pokoknya dilempar ke bawah, jatuhnya ke muka Ustaz. Wah, penuh dengan semut. Wah, habis itu matanya langsung bengep-bengep gitu. Ditanya, "Lah matamu kenapa?" Mau jawab, habis nyuri rambutan kok yo takut. Akhirnya bohong. Wah, ini satu kebohongan akan ditutup dengan kebohongan yang lain. Tapi sekarang insya Allah Ustaz Arifin sudah bertaubat ya, dan sudah minta maaf sama orang yang dulu tak curi rambutannya itu. Aduh, itu ya, itu nggak boleh ditiru yang kayak gitu ya, nggak boleh ditiru. Nah, yang ketiga, mengerjakan soal ulangan dengan kemampuan sendiri tanpa menyontek.
Ini kan sifat tidak jujur, itu contohnya menyontek, tidak mengakui izin. Ya, tapi itu contoh nyata ya Ustadz Arifin sendiri ya waktu kecil dulu ya. Ya namanya anak-anak mungkin dulu kan sekolahnya juga masih di kampung ya, yang pengetahuan agamanya juga kurang bagus mungkin ya. Tapi alhamdulillah sekarang kalian semua sudah bersekolah di sekolah Islam ya, sekolah Muhammadiyah yang insya Allah pembiasaannya bagus, pengetahuan agamanya juga bagus. Oke, sebentar Ustaz tak ngambil apa namanya? Ustaz ngambil charger ya. Bentar ini. Saya nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya. Yang di rumah masih mendengar suara Ustaz Arifin? Masih. Oke, siap. Tanpa mic ini karena solokannya terbatas. Baik, kita langsung ke latihan soal. Wah, langsung kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi nanti kamu di rumah sudah santai. Tidak perlu pusing-pusing lagi karena latihan soalnya langsung kita kerjakan aja. Halaman berapa, Us? Halaman yaitu berapa berarti? 28. Halaman 28. Ini Bu Riana Widianingrum itu siapa ya? Kelas berapa itu? 4C. B. Oh, iya. Oke, dari tadi mau masuk susah sekali kayaknya ini, kasihan ya. Baik. Sudah ketemu semua halaman 28? Oke. Baik, kita langsung saja. Oke. Nomor 1. Silakan teman-teman yang di rumah bisa raise hand. Nanti gantian. Rumah, kelas, rumah, kelas. Di rumah dulu nomor 1. Ada yang mau? Bisa raise hand? Belum? Kalau belum, nanti teman-teman yang di kelas dulu. Ya. Belum? Oke, silakan yang di kelas. Siapa berdiri nomor 1? Teman-teman yang di rumah, Mas Rehan sudah kelihatan belum? Nah. Silakan Mas Rehan juga. Pertama, betul? Betul ya? Nomor 1, sikap jujur merupakan pengalaman sila pertama atau sila 1. Oke. Nomor 2, Mbak Gendi, silakan. Silakan Gendi. Berikut yang mencerminkan sikap jujur dalam lingkungan sekolah adalah C. Apa, Dis? C. Benar nggak ini? Mencerminkan sikap jujur, menceritakan masalahnya dihadapi kepada Bapak Ibu guru ya. Oke, di sekolah ini ya, konteksnya di sekolah. Oke, nomor 3 yang di kelas. Mas Adri dulu ya. Yang di rumah Mas Rik sudah kelihatan belum? Orang yang biasa tidak jujur itu dia akan tidak dipercaya, sulit sekali dipercaya, ya, sulit. Orang menjadi sulit percaya, aduh omongannya itu kadang redur, malah dikira akhirnya apa orang menganggap jujur, itu repotnya kayak gitu. Nomor 4 kan Mas Rio, nomor 4, nomor 5 nanti Fadil ya. Ditunjukkan dengan tindakan D, belajar tepat waktu, tekun dan
Itu Belajar tepat waktu tepat Mas. Oke. Dibaca yang B. Sikap curang. Tak terlempar. Nomor 7. Boleh silakan yang di rumah. Selain Mas Rio dan Mbak Gendis ada enggak ini? Selain Mas Rio dan Mbak Gendis. Dengar. Oke. Bentar. Us nomor 7 apa Us? Nomor berapa? Iya. Belum. Belum. Yuk, Atia ayo nomor 7 Atia ayo. Atia silakan nomor 7. Mbak Atia silakan. Anak yang jujur tidak akan pernah curang. Tidak akan pernah curang ya. Ya, curang. Anak yang jujur tidak akan pernah curang. Oke. Yang di rumah, share screen dari Ustaz masih kelihatan nggak, Dek? Udah enggak ada. Ada ya? Oke, baik. Ustaz share screen kembali aja. Nah, ini teman-teman ini. Ya, ternyata. Nomor 8. Siapa berani? Yang perempuan di kelas yuk. Siapa yuk? Nomor 8. Ya. Ayo nomor 8. Perempuan di kelas ya, Mbak Nila. Silakan. Ya. Sila pertama. Sila 1. Ya. Ya. Sila pertama atau sila 1. Oke. Nomor 9. 9. Yang di rumah ada yang berani? Oh ya, Mbak Ica nomor 9, silakan. Silakan Mbak Ica. Nomor 9. Mengapa kepikir? Mengapa jujur harus dibiasakan dalam lain? Agak lemah ini kelihatannya. Mengapa sikap jujur? Agar kita Siapa? Agar boleh. Mas. Mas Rizky apa Mas Rizky? Oke. aku Arya. masalah cepat selesai. Agar masalah cepat selesai ya. Ada lagi yang punya pendapat lain lagi. Tidak ya. Agar masalah golongan lainnya. Review. Nah. Malam. Belum pernah. Oke. Eksploitasi. Ya. Ekspor berlebihan. Kalau di sini yang dikatakan alamnya keseimbangan, memahami ya, alam dengan ya, jadi hanya untuk tetap menjaga ya, tempat tidur juga itu karena ringan lebih sehat. Ya. Ringan sehat kalian berarti ya. Nah tadi eksploitasi. Nah, boleh apa enggak kira-kira? Boleh, tapi tetap harus ditanami. C. Baru masuk ini. Nah, tindakan eksploitasi itu banyak sekali macamnya. Nah, ada pembakaran hutan misalnya ya ini. Ini akibat dari eksploitasi alam yang berlebihan nih. Yang pertama bisa kamu lihat lahan untuk pertanian depan. Alhamdulillah kebakaran hutan di Indonesia dengan tahun-tahun sebelumnya itu pernah sampai tahun berapa itu kita jadi kebakarannya di Indonesia dan Malaysia 2 orang sana sampai jeng. Tapi malah kena imbas dari Singapura pernah sempat sampai ini ya karena bukan hutan gundul. Longsor ya, banjir bandang itu banyak ketika banjir arus. Yang di sana pohonnya sudah habis, sudah ditebang, ada yang menanggar kembali. Sak kayu beringan pukat harimau, enggak boleh. Apa? Ya tadi apa? Dan bertelur hidup habis. Nah, tempat yang ada report manusia itu memang luar biasa.
Kita langsung ke latihan soal. Kalau mau bertanya atau kurang paham, habis ini. Lanjut. Oke. Ya, HP-nya di sini ya, jadi sinyalnya. Silakan yang di kelas dulu. Soal ini soal. Yuk. Siapa yuk? Hafiza silakan. Enggak apa. Nomor 1. Mbak L. Merubah permukaan bumi. Yang merubah permukaan bumi. Coba kita lihat yang A. Petani membajak sawahnya dengan bahan apa ya? Hanya tanahnya menggunakan pestisida. Pestisida itu bahan kimia. Kira-kira merubah permukaan bumi nggak itu? Enggak. Yang C. Permukaan bumi nggak? Tidak ya. Nah berarti lereng pegunungan. Karena di lereng pegunungan keras ada bagian yang diuruk jalan itu rata. Nomornya D. Dora. Bekerja dinas berhubungan membangun jalan. Nomor 2. Silakan teman-teman di rumah. Gampang banget ini nomor 2 ini. Nomor 2 banget ini. Beberapa kegiatan manusia berikut. Cara 2, penebangan hutan. 4, pembakaran hutan. Kegiatan manusia yang sorry. Mohon maaf ya. merubah permukaan bumi yang dapat penebangan hutan. Kira-kira yang mana nih? 46. 246 ada nggak ini? 246. Pembakaran hutan dan penebangan secara nama lain yang di kelas silakan. Yuk nomor 2 silakan dibaca. Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. Penyemprotan serangga apa bisa merubah permukaan bumi? Enggak aja apa jawabannya? Jawabannya apa? Bisa deh, alasannya apa? Insektisida itu sama bahan kimia untuk membunuh serangga. Kalau pestisida itu tadi bahan kimia untuk membunuh hama, ya, hama tikus dan lain sebagainya. Kalau insektisida fokus untuk serangga. Penangkapan ikan dengan jala. Jala itu jaring. Enggak pengaruh ya. Pemanfaatan sapi untuk membajak tanah. Enggak pengaruh ya. Pembuatan genting dan batu bata dari tanah liat. Pengaruh enggak? Karena tanah liatnya diambil terus untuk membuat batu bata dan genteng, lama-kelamaan kan akan apa? Berkurang menjadi cekungan. Nah, itu kan berubah nanti permukaan tanahnya, ya kan? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 3, jawaban yang paling tepat A. Pembuatan genteng batu bata dari tanah liat. Oke, nomor 4. Yang di rumah silakan nomor 4. Di rumah. Ica, silakan. Mbak Ica. Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi adalah D. Melakukan pembabatan dan pembukaan jalan beraspal di area hutan. Betul ya. D. Nomor 4 D. Melakukan pembabatan dan pembukaan jalan beraspal di area hutan. Oke. Tadi ya, karena harus menguruk, harus mengepras jalan ya. Nah, itu. Jadi permukaan bumi menjadi berubah. Nomor 5. Mbak Gendis dulu ya, Mas Rio. Mbak Gendis dulu silakan. Nomor ditunjukkan oleh nomor 4. Lahan pertanian dijadikan bank dapat merusak ya. Nah, tadi itu kan nganggur dari tadi. Semua ya, kita baru tahu kok. Yo, halaman kira Mbak, Kalista nomor 6. Mengubah permukaan. Ada ketemu berapa? 1, 5, 4, 8, 9 ya. D. 1 itu apaan? Bumi. Karena tadinya 5 kapur, lama ya kapur. Nah, itu jelas ya. Bukit itu akan merubah kanal. Kanal tahu kanal? Ada 2 sungai. Ya, ada 2 supaya sungai A dan B. Maka ditembus kan sungai tembusan. Nah, sehingga sudah ada terusan. Nah, itu menghubungkan satu laut dengan laut sehingga bisa dilewati kapal. Gitu ya. Lagi. Siapa namanya?
Dira itu adik si. Dulu kakaknya pernah di sini ya? Mas siapa namanya itu? Mas siapa kakaknya namanya? Oh iya, Ustadz baru saja terlempar. Apa Mbak Dira? Oke. Apa? Oke. Nah. Ya. Apa atau apa itu tadi? A atau D ya? Nah, yang A apa yang D? Punya pendapat? Tetap disebut dengan irama lingkungan. Yuk, nomor 8. Mas Cahya Muharam, yuk. Nomor 8. Yang paling tepat. Ya, kita mencari jawaban yang paling tepat. Apa? C. Ya. Satwa liar akan kehilangan habitat aslinya dan terancam punah. Oke, betul ya. Oke. Yang di rumah masih mendengar suara Ustaz Arifin? Masih. Masih. Oke. Baik. Nomor 7 lagi nih. Nomor 8C, kehilangan 7. Salah ketika pencetakan ini. Salah ketika pencetakan, enggak apa-apa ya. Namanya manusia, tempatnya salah katanya. Oke, nomor 7 atau nomor 9 ini harusnya ya. Yang di rumah silakan. Siapa mau membaca? Mbak Kaila. Masih gabung Mbak Kaila? Ayo silakan Mbak Kaila, nomor 7 atau nomor 9 harusnya ini ya. Silakan Mbak Kaila. Baca. Ayo Kaila, silakan dibaca. Ustaz tidak bisa mendengar ya. Mohon maaf Mbak Kaila, Ustaz belum bisa mendengar suaranya. Lembut sekali suaranya. Pengambilan sumber daya alam secara terus-menerus untuk kepentingan komersil. Komersil itu apa, Dek? Komersil itu apa? Untuk kepentingan komersil itu bisnis, ya. Sesuatu yang untuk dijual, menghasilkan uang, itu namanya komersil. Nah, sumber daya alam yang terus-menerus diambil untuk dijual untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampaknya disebut dengan apa tadi? Eksploitasi alam, ya. Eksploitasi alam. Silakan bisa kamu tulis yang belum dijawab. Eksploitasi alam. D8. Ini waktunya mau habis ini. Pengelolaan barang bekas dengan memanfaatkan kembali barang yang rusak menjadi barang yang layak pakai disebut dengan apa? Memanfaatkan kembali yang rusak menjadi barang yang layak pakai. Daur ulang ya? Benar? Daur ulang. Apa reuse? Daur ulang. Daur ulang. Oke, daur ulang. 9. Untuk melestarikan ikan di laut saat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, alat yang kita gunakan adalah Jaring. Jaring. Atau jala. Oke. Bedanya jaring sama jala apa, Us? Bedanya jaring sama jala? Sama aja kayaknya ya. Coba nanti Ustadz cari dulu ya bedanya jaring dengan jala. Setahu Ustadz sama, cuman mungkin barangkali ada perbedaan, nanti coba Ustadz cari dulu. Atau malah teman-teman ada yang tahu barangkali apakah jaring dengan jala itu berbeda? Ya, sudah selesai. Oke. Oke, anak-anakku. Adakah pertanyaan sebelum kita akhiri yang di kelas? Cukup? Tidak. Tidak ada, oke. Baik, kalau tidak ada silakan habis ini bisa istirahat. Yang di rumah bisa live dulu nggak apa-apa, nanti jam 9.45 kita kembali lagi untuk pembelajaran berikutnya ya. Kita istirahat 15 menit. Istirahat 15 menit, 9.45 nanti kembali lagi. Baik, silakan posisi siap dulu, kita akan mengakhiri pembelajaran ya. Duduk dulu. Baik, anak-anakku, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran tematik hari ini
dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang di rumah terima kasih ya semuanya ya. Nanti 9.45 bisa gabung kembali. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.